3 dari 5 pelaku yang merupakan spesialis pencurian mobil bak terbuka dan kerap beraksi di Kota Malang dan sejumlah daerah di Jawa Timur berhasil diringkus unit reskrim Polresta Malang Kota. Dalam penangkapan tersebut, ketiga pelaku terpaksa ditembak kedua kakinya karena melawan petugas. Polisi juga menyita 4 unit mobil bak terbuka dan 1 unit mobil minibus hasil kejahatan. Penangkapan 3 pelaku pencurian spesialis mobil di bak terbuka berlangsung pada Selasa 23 Maret kemarin di pintu keluar tol Leces Probolinggo. 3 dari 5 pelaku yang berhasil ditangkap yakni Wahyudi dan Buddha, keduanya merupakan warga Kabupaten Jember, serta Ferry warga Kabupaten Lumajang. Ketiga pelaku yang menjadi buruan kepolisian karena kerap beraksi dan meresahkan masyarakat di Kota Malang dan beberapa wilayah di wilayah Jawa Timur. Dalam penangkapan tersebut, petugas terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembak kedua kaki para pelaku karena berusaha kabur dan melawan. Dari tangan ketiga pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 4 unit mobil bak terbuka serta 1 unit mobil minibus yang merupakan hasil kejahatan. Sementara, dari hasil pemeriksaan, ketiga pelaku mengaku sudah beraksi di 7 lokasi di wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Sasarannya adalah mobil bak terbuka, dan dari hasil kejahatan ketiga pelaku kemudian dijual ke wilayah Madura. Akibat perbuatan yang dilakukan, ketiga pelaku akan dijerat pasal 363 dengan ancaman kurungan maksimal 5 tahun penjara. Polisi juga masih melakukan pengembangan dan terus memburu 2 pelaku lain yang masih buron. Modus operandinya adalah mereka, para pelaku ini melakukan pencurian kendaraan bermotor disertai pemberatan khusus untuk mobil-mobil pickup, ya, spesialis mobil pickup, dengan cara merusak lubang pintu dengan menggunakan kunci T yang ini sudah dilihatkan. Nah, ini dengan kunci T membuka pintu, kemudian untuk menyalakan mesin mereka mempunyai keahlian untuk menyalakan mesin dengan menggunakan kunci tersebut. Barang bukti 1 unit merek Mitsubishi L300 warna hitam, kemudian 1 unit Mitsubishi Colt 120 warna hitam juga, kemudian 1 kunci kontak mobil beserta 2 buah gunting, kunci T, serta 5 buah anak mata kunci berbentuk T. Kemudian 1 unit merek mobil Honda Mobilio warna putih. Ini adalah alat yang digunakan atau sarana yang digunakan, ya. Ini kendaraan yang digunakan para pelaku tadi. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, Satreskrim Polres Malang akhirnya berhasil menangkap kedua pelaku pembunuhan terhadap seorang perempuan yang ditemukan tidak bernyawa di salah satu warung dengan luka di lambung. Perempuan tersebut bernama Ayu, asal Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Inilah kedua pelaku bernama Wahyudi dan Adi Prayitno, pelaku pembunuhan terhadap Ayu asal Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Peristiwa ini berawal korban mendatangi kekasihnya bernama Wahyudi yang merupakan kekasih korban. Waktu dia berada di dalam truk tengah beristirahat bersama wanita lain berinisial AM usai pesta di Cafe 88 Malang. Melihat Ayu terus menggedor pintu mobil pelaku, karena khawatir ada percecokan, ia pun langsung menghidupkan mesin dan melanjutkan truknya. Naas, korban tertabrak dan belakang hingga tulang paha dan tulang ekornya patah. Setelah kejadian tersebut, kemudian pelaku bernama Wahyudi menghubungi rekannya bernama Adi Prayitno alias Dalbo atau rekan kerja korban di Cafe 88 Malang untuk melihat kondisinya setelah tertabrak. Setelah dicek keadaannya, itulah Dalbo menyeret tubuh korban ke warung kosong, lalu memperkosanya. Korban dalam keadaan tengah kritis. Akibat perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat pasal yang berbeda. Wahyudi dijerat pasal 338 dengan ancaman 9 tahun. Junto pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 7 tahun. Kemudian untuk Dalbo sendiri dikenakan pasal-pasal 286 tentang menyetubuhi orang dalam tidak berdaya dengan ancaman 9 tahun dan diperkuat dengan menyetubuhi hingga meninggal dengan ancaman 9 tahun penjara.
Kemudian si tersangka ini tidur di kendaraan yang sudah dipindahkan ke pinggir jalan tersebut bersama si perempuan yang tadi menemaninya pada saat di kafe yang berinisial A tadi. Nah, kemudian ternyata setelah itu sekitar jam 01.30 dini hari, si korban ini yang mempunyai hubungan khusus dengan si tersangka mendatangi truk tersebut, menggedor-gedornya, terus mulai membentak-bentak, mengatakan "Woi Yudi turun," gitu-gitu, dia ngomong seperti itu. Dan akhirnya si Yudi yang di dalam mobil ini merasa terganggu, kemudian tidak mau lagi ada pertengkaran dan segala macam dengan si korban, dengan Ayu. Akhirnya men-starter mobil, kemudian setelah mobil di-starter, kemudian sudah agak disengaja sedikit untuk kemudi itu diarahkan ke kanan. Diarahkan ke kanan, dan ternyata itu menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Memang untuk kendaraan di bagian depan itu bisa tetap berjalan, tapi ternyata roda yang belakangnya akhirnya menabrak si korban. Nah, inilah yang akhirnya membuat si korban langsung jatuh, kemudian langsung mengalami patah tulang ekor dan tulang paha, dan itu juga sampai ke ada pecah beberapa pembuluh darahnya, termasuk pembuluh darah di otak. Yanto Yanjong melaporkan. Mempertahankan zona hijau penyebaran COVID-19 sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan, Satgas COVID-19 Kecamatan Tumpang menggelar operasi justisi penegakan disiplin penggunaan masker. Pada kegiatan ini, pelanggar dikenakan sanksi sosial. Upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan mempertahankan status zona hijau penyebaran COVID-19 di Kecamatan Tumpang terus dilakukan oleh Satgas COVID-19. Pada perpanjangan PPKM Mikro yang akan berlangsung sampai tanggal 5 April 2021. Ini dimanfaatkan Satgas untuk kembali melaksanakan kegiatan operasi justisi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan ketika beraktivitas. Untuk mencegah penyebaran, operasi penegakan disiplin penggunaan masker ini berlangsung di depan kantor Kecamatan Tumpang dan melibatkan puluhan petugas dari TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, Puskesmas, dan unsur terkait lainnya. Para petugas memeriksa penggunaan jalan untuk memastikan protokol kesehatan dipatuhi para pengguna jalan. Pada kegiatan operasi justisi ini, masih ada beberapa pengguna jalan yang kedapatan tidak menggunakan masker, sehingga harus didata, diberikan sosialisasi dan pemahaman bahaya COVID-19 oleh Satgas. Menurut Sekjam, Pakis menjelaskan menggunakan masker ini penting untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan berharap peran serta masyarakat untuk bersama-sama pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara salah satunya mematuhi protokol kesehatan. Di lokasi operasi penegakan disiplin ini masih terlihat ada beberapa pengguna jalan yang melintas yang masih tidak menggunakan masker. Dengan berbagai alasan, para pelanggaran ini diberikan sosialisasi, masker, dan sanksi sosial. Operasi ini nanti kita hanya sanksi sosial, hanya dengan sosialisasi untuk mengingatkan kembali kepada warga jangan sampai terlena akan memakai masker dan menjaga protokol kesehatan baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga dan masyarakat pada umumnya. Untuk tingkat kepatuhan sampai saat ini seperti apa nih masyarakat ini? Tingkat kepatuhan alhamdulillah sudah semakin baik. Kita di zona hijau ini agar kita bisa pertahankan untuk menjadi zona hijau seterusnya. Himbauan kepada masyarakat luas, kami dari Musbika maupun dari UPT ini mohon kepada masyarakat luas untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan apabila selesai melaksanakan suatu kegiatan dan akan melaksanakan suatu kegiatan. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Perpanjangan PPKM Mikro dan mulai ramainya berbagai kegiatan masyarakat masih belum berdampak besar pada kondisi penumpang angkutan umum jenis mikrolet. Para sopir masih mengeluhkan sepinya penumpang yang berdampak pada minimnya pendapatan.
Para sopir angkutan umum cenderung mangkal di tempat keramaian untuk menunggu penumpang. Beginilah pemandangan sehari-hari terlihat di beberapa ruas jalan di Kota Malang maupun Kabupaten Malang yang berdekatan dengan terminal. Banyak ditemukan angkutan umum yang mangkal di beberapa titik keramaian untuk menunggu penumpang karena sepinya penumpang di dalam terminal. Sulitnya penumpang berdampak pada pendapatan yang seringkali tidak mencukupi untuk menutupi biaya BBM yang dikeluarkan setiap harinya. Pada perpanjangan PPKM Mikro dan mulai ramainya aktivitas masyarakat, masih belum berdampak besar pada kondisi penumpang mikrolet. Angkutan umum jenis mikrolet masih sepi penumpang walaupun para siswa sudah ada yang datang ke sekolah. Menurut salah seorang sopir jurusan Tumpang Arjosari, menjelaskan sudah lebih dari setahun pandemi kondisi penumpang masih belum ada perubahan, yang berarti sehingga seringkali pendapatan hanya untuk setoran dan BBM. Di lokasi seputar terminal Tumpang hanya terlihat beberapa unit mikrolet yang parkir dan sisanya mencari penumpang di jalan. Untuk mikrolet yang berangkat dari terminal Tumpang terlihat ada 1-2 penumpang dan sisanya terlihat lebih banyak kosong. Begitupun sebaliknya dari terminal Arjosari menuju Tumpang. Waduh, masih sepi nih, Pak. Masih sepi? Masih sepi. Sopir waduh susah. Cari bayaran aja susah, setoran aja kadang pres-presan setoran. Tapi anak sekolah sebagian sudah ada yang ya ada yang masuk, cuma ya sebagian yang butuh ijazah. Ijazah itu. Sopir ini susah. Ya. Untuk BBM gimana? Untuk BBM udah nggak? BBM itu ya gimana ya? Ya. Ya kalau BBM ya segitu harganya. Enggak kan bisa premium kan, ada premium Pak ya buat ini? Ya premium. Premium. Kalau angkutan premium. Premium Pak ya? Iya. Susah cari buat BBM aja susah, Pak. Kira-kira nih kalau anak sekolah sudah normal? Kalau sudah normal ya hitungannya nggak cukup lah. Kalau sekarang ini masih nggak cukup. Oke. Padahal sudah hampir setahun ini Pak ya? Ya hampir setahun ini. Setahun. Kalau hari raya ini setahun lebih kan. Tapi kan sebetulnya kalau normal jurusan Tumpang Arjosari mah kan lumayan ya Pak? Ya lumayan kalau normal Pak. Oh normal kalau ya? seperti dulu. Padahal sekarang ini kan dulu setorannya ke 75. Ya. Sekarang cuma 40 susah. Masih susah Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Sementara itu memastikan penerapan protokol kesehatan berjalan efektif pada kompetisi pramusim Piala Menpora. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora RI Zainuddin Amali Jumat pagi melakukan peninjauan penerapan protokol kesehatan di Stadion Gajayana Malang, tempat latihan 4 tim yang tergabung di grup B Piala Menpora. Dalam tinjauan tersebut, Menpora mengapresiasikan panitia pelaksanaan karena sudah menerapkan prokes sesuai prosedur yang berlaku. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali yang didampingi Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto Jumat pagi melakukan peninjauan di Stasiun Gajayana Malang, tempat latihan 4 tim di grup B yang mengikuti kompetisi pramusim Piala Menpora. Dalam tinjauan tersebut, Menpora mengecek penerapan protokol sebelum masuk stadion tempat latihan, yakni melakukan swab antigen, mencuci tangan, mengukur suhu tubuh, memakai hand sanitizer, serta menjaga jarak saat masuk. Peninjauan di Stadion Gajayana Malang ini untuk memastikan penerapan protokol kesehatan sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Usai melakukan peninjauan, Menpora mengantisipasi panitia pelaksanaan khususnya PSSI dan PT LBI yang sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai prosedur yang berlaku. Menpora juga memastikan Piala Menpora merupakan pramusim menuju ke Liga 1 dan Liga 2. Apabila kompetisi berjalan sesuai yang diharapkan, maka kompetisi Liga 1 dan Liga 2 akan tetap berjalan. Namun, apabila dalam pelaksanaan Piala Menpora masih ada kekurangan, akan berdampak pada pelaksanaan Liga 1 dan Liga 2 dan perlu dilakukan evaluasi. Sementara, Menpora juga mengucapkan terima kasih kepada supporter yang mendukung upaya memutus kasus COVID-19 dengan menjaga protokol kesehatan serta tidak datang ke stadion dan tetap menonton dari rumah saja. Piala Menpora ini adalah turnamen pramusim persiapan menuju ajang kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Ini menjadi kegiatan karena ini menjadi kegiatan pertama
Maka saya wajibkan betul pada BNPB dan SIB sebagai penyelenggara ini harus dijalankan sesuai dengan komitmen. Karena ini ujian. Kalau PSSI dan SIB sebagai penyelenggara bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah pernah disampaikan kepada kami dan Pak Kapolri, maka untuk kompetisi Liga 1 dan Liga 2 insya Allah ini akan terjadi. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih pemirsa, masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Masih rendahnya informasi, pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan membuat Dispenduk Capil Kota Batu kembali memperkenalkan inovasi Dokter Jemput Pak Bahir dengan menggandeng rumah sakit, puskesmas, klinik, bidan, polindes, dan puskesmas pembantu di seluruh Kota Batu. Nantinya masyarakat Kota Batu akan mendapat 3 dokumen kependudukan seperti KK, KIA, dan akte kelahiran secara langsung dan gratis. 2016. Guna mewujudkan pelaksanaan prima dalam bidang administrasi kependudukan, Dispenduk Capil Kota Batu kembali memperkenalkan inovasi Dokter Jemput Pak Bahir, dokumen kependudukan antar jemput pelayanan akte kelahiran bayi lahir kepada pelayanan kesehatan rumah sakit, puskesmas, klinik, bidan, polindes, dan puskesmas pembantu di seluruh Kota Batu. Nantinya, semua warga masyarakat Kota Batu, terutama bayi baru lahir akan memiliki 3 dokumen kependudukan, yaitu kartu keluarga, kartu identitas anak, dan akte kelahiran secara langsung dan gratis di tempat mereka mendapat pelayanan kesehatan. Pelayanan Dokter Jemput Pak Bahir ini kembali disosialisasikan secara aktif, menyusul keinginan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko agar warga Kota Batu wajib memiliki dokumen kependudukan 3K2A, KTP, KK, KIA, akte kelahiran, dan akte kematian. Terlebih, Dispenduk Capil Kota Batu berharap lewat program inovasi ini, anak-anak baru lahir sudah otomatis memiliki akte kelahiran. Dalam acara sosialisasi pelayanan secara aktif, pendaftaran peristiwa kependudukan dan pendataan peristiwa penting terkait pencatatan sipil yang digelar di salah satu hotel di Kota Batu. Dr. Andes Mukhilis MPD Kapit Pelayanan Pencatatan Sipil, Dispenduk Capil Pemkot Batu menjelaskan, nantinya pelayanan kependudukan dilanjutkan secara kolektif melalui rumah sakit, puskesmas, klinik, bidan, polindes, dan puskesmas pembantu se-Kota Batu. Dan begitu selesai diproses, maka 3 dokumen kependudukan, KK, KIA, dan akte kelahiran akan dikirimkan langsung ke rumah warga. Tak hanya mendapat penjelasan terkait inovasi Dokter Jemput Pak Bahir, puluhan bidan dan petugas kesehatan, pembantu persalinan juga mendapatkan bimbingan terkait. Pengisian formulir bayi baru lahir akan mendapat layanan kependudukan secara lengkap. Kegiatan hari ini adalah kita ingin memaksimalkan pelayanan dokumen kependudukan, terutama adalah akte kelahiran, juga ada kartu identitas anak, juga ada KK. Kita kerjasama dengan bidan, rumah sakit, puskesmas, klinik, pos polindes, postu, tujuannya agar semua masyarakat Batu, anak-anak warga Batu yang lahir itu pulang dari dia dilahirkan, mereka langsung punya akte kelahiran atau dokumen kependudukan yang lainnya. Sehingga masyarakat di Kota Batu semuanya memiliki akte kelahiran. Yanto Yancong melaporkan.